Setelah mengetahui ruangan rahasia Zanzul yang ternyata berisi banyak sekali ayam, Sasuke mengatakan untuk apa sebenarnya semua ini. Zanzul sambil berjalan mengatakan ada orang di sana. Zanzul pun membuka pintu ruang rahasianya. Sasuke yang mengetahui jika Zanzul datang pun langsung menghilang dari ruangan. Zanzul lalu langsung menutup ruangan tersebut. Sementara itu di luar, Sasuke sedang bekerja bersama Jiji dan juga para napi lainnya. Saat Sasuke terdiam, Jiji bertanya kepada Sasuke. Sasuke mengatakan, "Tak perlu kau cemaskan, Jiji." Dalam hati Sasuke mengatakan, memakai buncin ternyata memang tindakan yang tepat. Tapi apa gunanya ruangan itu? Sasuke masih bertanya-tanya mengenai ruangan berisi banyak ayam yang dimasuki buncin Sasuke. Sementara itu, elang pembawa pesan yang diikatkan kain tiket sampai pada Sakura. Elang tersebut membawa pesan dari Kakashi. Surat tersebut berbunyi, Menteri Redaku dengan Ratu menyerang desa Nagari. Adik laki-lakinya, Pangeran Nanara, berencana untuk melakukan kudeta. Setelah membaca surat itu, Sakura mengatakan itu pasti alasan mereka membutuhkan aset yang dikatakan Zanzul. Tapi di bagian observatorium mana dia bisa menyembunyikan semua aset itu? Mau bagaimanapun, aku sebaiknya segera laporkan yang ku tahu pada Master Kakashi. Sakura pun mengirimkan pesan kepada Kakashi menggunakan burung elang yang diikatkan kain tiket. Setelah itu, di jam makan para napi, Sakura berjalan di ruang makan para napi dan banyak napi terpesona dengan kecantikan Sakura. Sakura ingin memberitahu Sasuke informasi yang baru diterima Sakura. Namun Sasuke tidak ada di sini. Sakura pun duduk dan terdiam. Lalu Gano duduk bersama Sakura. Sakura mengetahui kalau Gano adalah rekan Sasuke, namun dia lupa namanya. Gano mengatakan matahari sudah mulai terbenam, bukan? Kau tahu selama bertahun-tahun, aku mengira alasan kenapa matahari terbenam adalah karena dia bergerak bersama langit. Tapi sekarang aku tahu bukan seperti itu. Kenyataannya, kitalah yang bergerak memutari matahari saat malam, bukan? Namun aku dulu pernah percaya kalau langit berputar di atas kita. Sakura mengatakan, aku juga terkejut saat mengetahui yang sebenarnya. Orang punya kebiasaan berpikir kalau mereka adalah pusat segalanya. Gano mengatakan itu benar. Saat melihat cincin yang dipakai Sakura, Gano mengatakan, kau sudah menikah ya, dokter? Sakura mengatakan, oh iya. Walau biasanya aku melepasnya saat bekerja. Gano mengatakan, aku menduga pendapatan di rumah tak mencukupi, bukan? Hingga kau bekerja di sini. Ya, orang seperti apa suamimu itu? Sakura mengatakan dia sangat baik dan dia dari satu sisi bisa dibilang punya jiwa yang polos. Dia belak-belakan, terkadang malah berlebihan, hingga dia sampai melibatkan dirinya dan orang di sekitarnya terlibat masalah. Pemikirannya bisa berubah 180 derajat tiba-tiba. Tapi menurutku, itu adalah salah satu kelebihannya. Belum lagi, menurutku dia itu tampan, namun dia tak pernah memanfaatkan ketampanannya itu. Aku suka dia bisa tak peduli dengan hal semacam itu. Gano mengatakan, begitukah? Harus kubilang, Sasuke kedengarannya pria yang sangat beruntung. Sambil grogi, Sakura mengatakan, bagaimana kau tahu? Maksudku, aku tak bilang apapun soal Sasuke. Gano mengatakan dia punya kebiasaan duduk di sini dan menatap ke jendela. Tapi sejak kau datang, dia berhenti. Selama ini, itu membuatku bingung. Tapi sekarang, akhirnya aku paham. Dia menunggu hingga bunganya mekar. Sakura mengatakan, bunga apa? Dan sebentar, bagaimana kau tahu Sasuke itu suamiku? Gano mengatakan, rambutmu itu warnanya sangat cantik. Rawatlah dengan baik. Gano pun pergi meninggalkan Sakura. Dalam hati, Sakura mengatakan, apa hubungannya itu dengan warna rambutku? Lalu, Sakura melihat keluar jendela. Sakura melihat pohon yang terdapat bunga almond. Tapi bunga itu mirip dengan bunga Sakura. Sakura mengatakan, Sasuke terus menatap bunga itu. Sakura pun mengingat perkataan Gano bahwa dia menunggu hingga bunganya mekar. Pipi Sakura pun memerah. Setelah itu, di ruangannya, Sakura berpikir bahwa orang selalu berpikir mereka adalah pusat alam semesta. Sama seperti Tatar melihat pola seperti bintang dan menciptakan peta surga. Itu juga contoh lainnya. Dia kebetulan membayangkan hewan. Tak satu pun dari itu punya hubungan astronomi. Sama seperti 12 simbol zodiak di segel tangan shinobi. Untuk tepat 12 segel, 12 rasi bintang, 12 rasi tangan bintang. Sakura pun terkejut dan mengerti sesuatu. Sementara itu, Sasuke dan Jiji sedang bekerja. Jiji mengatakan, sekarang para penjaga mulai mengawasimu. Aku jadi selalu terjebak di tengah-tengahnya. Merepotkan saja. Mereka mengimpor ini dari ibu kota ya? Sasuke mengatakan, ya, mereka pasti mendapat kiriman rutin dari istana. Jiji mengatakan, ini aprikot bukan? Aku belum pernah lihat ini muncul di makanan kita. Kurasa hanya direktur dan anak buahnya yang dapat makanan istimewa. Itu curang. Sasuke mengatakan, kalau begitu coba saja sekarang. Sasuke pun memakan aprikot itu. Jiji terkejut melihatnya. Jiji mengatakan, penjaga akan menghajarmu kalau mereka sampai melihatmu melakukannya. Sasuke mengatakan, aku melihat tanganmu. Diam saja, Jiji. Jiji mengatakan, kenapa kau sombong sekali? Sasuke kemudian melihat ke arah samping kanan dan mengatakan, danau itu. Jiji mengatakan, oh itu.
Airnya jernih, tapi tak ada ikannya. Hampir tak ada yang tahu kalau ada danau di sana. Sebuah meteor jatuh dan membuat cekungan itu, tapi dulu sekali. Lalu hujan mengisinya dengan air, dan jadilah danau. Di waktu seperti ini, warnanya jadi agak kemerahan begitu. Tapi di saat siang akan jadi warna biru paling cantik yang kau lihat. Hampir seperti sepotong langit yang jatuh ke bumi. Sasuke pun memperhatikan danau itu. Sasuke lalu terkejut. Dia mengatakan dalam hati, langit bumi. Sasuke akan pergi dan mengatakan kepada Jiji, aku sakit perut. Aku mau pergi duluan. Tolong selesaikan ini menggantikanku, oke? Jiji mengatakan, apa? Ayolah, mau kemana lagi kau sekarang, Sasuke? Sasuke mengatakan akan kugantikan dengan giliran dapur selanjutnya. Sasuke pun meninggalkan Jiji. Saat menuruni tangga, Sasuke bertemu dengan Sakura. Sakura mengatakan, pas sekali Sasuke. Dengar, aku memecahkan teka-teki peta surga. Kesini, apa kau ingat bagaimana Rikudo Sennin memisahkan partikel ultra menjadi dua grup? Bagaimana dia menyembunyikan satu grup dalam bintang yang tak pernah berpindah dan satu lagi di langit yang jatuh ke bumi? Sasuke mengatakan iya, dan siapapun yang ingin tahu lokasinya harus mengungkapnya dalam peta surga. Sakura mengatakan Rikudo Sennin adalah bapak cakra itu. Jadi, kita bisa menduga dia memakai ninjutsu untuk menyembunyikan partikel ultra itu, yang artinya segel yang diperlukan untuk melepas ninjutsu itu tersembunyi dalam kode di peta surga. Sakura pun memperlihatkan catatan kepada Sasuke. Sasuke mengatakan, aku paham. 12 rasi bintang untuk 12 segel, tapi hanya ini saja tak menunjukkan kegunaan dari segelnya. Sakura mengatakan itulah gunanya petunjuk selanjutnya, Starline. Tulisan selanjutnya mengatakan mengungkapnya dalam peta surga. Bukankah menurutmu kalimat itu agak aneh? Aku rasa peta surga di dalam tulisan itu sebenarnya menunjuk pada game Starline sendiri. Sasuke mengatakan kau benar, semuanya jadi terhubung. Sakura mengatakan, dan kalau aku benar soal itu, maka kombinasi terkuat Star menunjuk pada bintang yang tak pernah berpindah. Sedangkan kombinasi terkuat kedua ada hubungannya dengan langit yang jatuh ke bumi. Sasuke mengatakan begitu ya. Jadi kalau kita gabungkan masing-masing ke 6 segel dari tiap kombinasi kartu ultra partikel akan jadi milik kita. Sakura mengatakan pertanyaannya di mana kita harus memakai segel itu. Sasuke mengatakan aku mungkin tahu di mana kita bisa menemukan langit yang jatuh ke bumi. Sakura terkejut dan mengatakan, Sasuke, apa katamu tadi? Sasuke mengatakan, malam ini aku akan menemuimu setelah lampu dimatikan. Sasuke ke ruang perawatan dan mengajak Sakura untuk pergi ke suatu tempat. Tempat yang dimaksud adalah danau yang pernah dibicarakan Sasuke bersama Jiji. Sakura terkesima melihat danau itu yang terlihat sangat cantik. Danau itu sangat cocok dengan langit yang jatuh ke bumi. Sambil melihat danau tersebut, Sasuke berharap jika Sarada dapat melihatnya. Sakura berkata bahwa Sarada belakangan ini sangat tertarik dengan angkasa. Sakura yakin Sarada akan suka. Sasuke mengatakan kepada Sakura, Sakura, apa kau ingin cincin dariku? Maksudku yang asli, bukan yang terbuat dari cakra. Sakura mengatakan, ada saat dimana aku menginginkannya, tapi Sasuke mengatakan, terkadang hal itu menghampiriku. Saat aku pulang dari misi panjang dan sadar Sarada sudah tumbuh begitu besar, atau melihatmu mengganti gaya rambutmu. Sakura mengatakan, aku tahu maksudmu. Aku merasakannya juga. Contohnya, aku melihat kau dapat kerutan yang sebelumnya tidak ada. Sasuke mengatakan, sungguh? Sakura lanjut mengatakan, cuma sedikit saat kau senyum. Jangan cemas. Menurutku, itu membuat wajahmu jadi kasar tapi tampan. Sasuke mengatakan, ya, menurutku kau tak pernah berubah, Sakura. Tapi kau tahu, kau juga boleh punya kerutan. Sakura mengatakan, kau itu kenapa? Apa ada seseorang yang bilang sesuatu hingga kau jadi begini? Sasuke mengatakan, tidak, aku cuma ingin bicara saja. Sakura mengatakan, Sasuke, aku mengenalmu dari luar dan dalam. Kau tak perlu cemas akan apapun. Sasuke dan Sakura pun bergandengan tangan. Setelah itu, Sakura mengajak Sasuke untuk mengambil partikel ultra dan kembali ke desa. Sakura memperlihatkan kartu yang bergambar kadal di atas batu. Itu adalah bagian belakang kartunya. Sasuke agak heran. Sakura menanyakan, kenapa? Sasuke mengatakan, maksudku bagian belakang kartu permainan itu. Di peta surga tak ada rasi bintang yang memperlihatkan kadal. Sakura mengatakan itu bukan kadal dan juga bukan batu biasa. Sasuke terkejut dan mengatakan ini dinosaurus dan meteor. Sakura mengatakan dahulu kala daerah ini penuh dengan dinosaurus raksasa. Tampaknya mereka punah saat sebuah meteor jatuh ke bumi. Sasuke mengerti sesuatu mengenai buku yang pernah diperlihatkan Pensila. Buku Pensila menyebutkan penemuan kerangka fosil. Sasuke mulai berpikir mengenai fosil dan ruangan bawah tanah Zanzul yang berisi banyak sekali ayam. Sakura mulai menggunakan segel tangan. Sasuke berpikir tentang para napi yang bekerja itu. Apakah mereka sebenarnya disuruh untuk menggali fosil dinosaurus, tapi Sasuke belum tahu untuk apa. Sasuke mengingat kembali ayam-ayam milik Zanzul dan mengerti sesuatu.
Sasuke mengatakan kepada Sakura kalau dirinya tahu apa yang dilakukan Zansul. Sakura pun selesai menggunakan segel tangan dan muncul gelombang di danau tersebut. Sasuke bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi. Cahaya pun muncul dari danau menuju ke atas langit. Sakura mengatakan bahwa partikel ultra pasti ada di dalam sana. Sakura mendekati cahaya itu dan memasukkan tangannya ke dalam cahaya itu. Cahaya itu pun menghilang dan Sakura mendapatkan partikel ultra. Partikel ultra itu tersegel. Sakura merasakan cakra yang sangat besar walau hanya memegang segelnya. Sasuke mengajak Sakura untuk kembali ke observatorium. Sakura mengatakan, untuk apa? Kita sudah dapat yang kita cari. Sasuke mengatakan, benar. Tetapi aku akhirnya tahu apa rencana Zansul. Saat Sasuke bicara, tiba-tiba terjadi ledakan. Sasuke dan Sakura terkejut. Di ledakan itu muncullah segerombolan dinosaurus berjenis Theosaurus yang terbang ke langit. Sasuke mengatakan Zansul sudah berhasil membangkitkan dinosaurus kuno dengan Edo Tensei. Setelah mengetahui ruangan rahasia Zansul yang ternyata berisi banyak sekali ayam, Sasuke mengatakan untuk apa sebenarnya semua ini. Zansul sambil berjalan mengatakan ada orang di sana. Zansul pun membuka pintu ruang rahasianya. Sasuke yang mengetahui jika Zansul datang pun langsung menghilang dari ruangan. Zansul lalu langsung menutup ruangan tersebut. Sementara itu di luar, Sasuke sedang bekerja bersama Jiji dan juga para napi lainnya. Saat Sasuke terdiam, Jiji bertanya kepada Sasuke. Sasuke mengatakan, tak perlu kau cemaskan, Jiji. Dalam hati Sasuke mengatakan, memakai buncin ternyata memang tindakan yang tepat. Tapi apa gunanya ruangan itu? Sasuke masih bertanya-tanya mengenai ruangan berisi banyak ayam yang dimasuki buncin Sasuke. Sementara itu, elang pembawa pesan yang diikatkan kain tiket sampai pada Sakura. Elang tersebut membawa pesan dari Kakashi. Surat tersebut berbunyi, Menteri Redaku dengan Ratu menyerang desa Nagare. Adik laki-lakinya, Pangeran Nanara, berencana untuk melakukan kudeta. Setelah membaca surat itu, Sakura mengatakan itu pasti alasan mereka membutuhkan aset yang dikatakan Zansul. Tapi di bagian observatorium mana dia bisa menyembunyikan semua aset itu? Mau bagaimanapun, aku sebaiknya segera laporkan yang ku tahu pada Master Kakashi. Sakura pun mengirimkan pesan kepada Kakashi menggunakan burung elang yang diikatkan kain tiket. Setelah itu, di jam makan para napi, Sakura berjalan di ruang makan para napi dan banyak napi terpesona dengan kecantikan Sakura. Sakura ingin memberitahu Sasuke informasi yang baru diterima Sakura. Namun Sasuke tidak ada di sini. Sakura pun duduk dan terdiam. Lalu Gano duduk bersama Sakura. Sakura mengetahui kalau Gano adalah rekan Sasuke, namun dia lupa namanya. Gano mengatakan matahari sudah mulai terbenam, bukan? Kau tahu selama bertahun-tahun, aku mengira alasan kenapa matahari terbenam adalah karena dia bergerak bersama langit. Tapi sekarang aku tahu bukan seperti itu. Kenyataannya, kitalah yang bergerak memutari matahari saat malam, bukan? Namun aku dulu pernah percaya kalau langit berputar di atas kita. Sakura mengatakan, aku juga terkejut saat mengetahui yang sebenarnya. Orang punya kebiasaan berpikir kalau mereka adalah pusat segalanya. Gano mengatakan itu benar. Saat melihat cincin yang dipakai Sakura, Gano mengatakan, kau sudah menikah ya, dokter? Sakura mengatakan, oh iya, walau biasanya aku melepasnya saat bekerja. Gano mengatakan, aku menduga pendapatan di rumah tak mencukupi, bukan? Hingga kau bekerja di sini. Ya, orang seperti apa suamimu itu? Sakura mengatakan, dia sangat baik dan dia dari satu sisi bisa dibilang punya jiwa yang polos. Dia belak-belakan, terkadang malah berlebihan, hingga dia sampai melibatkan dirinya dan orang di sekitarnya terlibat masalah. Pemikirannya bisa berubah 180 derajat tiba-tiba. Tapi menurutku, itu adalah salah satu kelebihannya. Belum lagi, menurutku dia itu tampan, namun dia tak pernah memanfaatkan ketampanannya itu. Aku suka dia bisa tak peduli dengan hal semacam itu. Gano mengatakan, begitukah? Harus kubilang, Sasuke kedengarannya pria yang sangat beruntung. Sambil grogi, Sakura mengatakan, bagaimana kau tahu? Maksudku, aku tak bilang apapun soal Sasuke. Gano mengatakan dia punya kebiasaan duduk di sini dan menatap ke jendela. Tapi sejak kau datang, dia berhenti. Selama ini, itu membuatku bingung. Tapi sekarang, akhirnya aku paham. Dia menunggu hingga bunganya mekar. Sakura mengatakan, bunga apa? Dan sebentar, bagaimana kau tahu Sasuke itu suamiku? Gano mengatakan, rambutmu itu warnanya sangat cantik. Rawatlah dengan baik. Gano pun pergi meninggalkan Sakura. Dalam hati, Sakura mengatakan, apa hubungannya itu dengan warna rambutku? Lalu, Sakura melihat keluar jendela. Sakura melihat pohon yang terdapat bunga almond. Tapi bunga itu mirip dengan bunga Sakura. Sakura mengatakan, Sasuke terus menatap bunga itu. Sakura pun mengingat perkataan Gano bahwa dia menunggu hingga bunganya mekar. Pipi Sakura pun memerah. Setelah itu, di ruangannya,
Sakura berpikir bahwa orang selalu berpikir mereka adalah pusat alam semesta. Sama seperti Tatar melihat pola seperti bintang dan menciptakan peta surga. Itu juga contoh lainnya. Dia kebetulan membayangkan hewan. Tak satu pun dari itu punya hubungan astronomi. Sama seperti 12 simbol zodiak di segel tangan shinobi. Untuk tepat 12 segel, 12 rasi bintang, 12 rasi tangan bintang. Sakura pun terkejut dan mengerti sesuatu. Sementara itu, Sasuke dan Jiji sedang bekerja. Jiji mengatakan, sekarang para penjaga mulai mengawasimu. Aku jadi selalu terjebak di tengah-tengahnya. Merepotkan saja. Mereka mengimpor ini dari ibu kota ya? Sasuke mengatakan, ya, mereka pasti mendapat kiriman rutin dari istana. Jiji mengatakan, ini aprikot bukan? Aku belum pernah lihat ini muncul di makanan kita. Kurasa hanya direktur dan anak buahnya yang dapat makanan istimewa. Itu curang. Sasuke mengatakan, kalau begitu coba saja sekarang. Sasuke pun memakan aprikot itu. Jiji terkejut melihatnya. Jiji mengatakan, penjaga akan menghajarmu kalau mereka sampai melihatmu melakukannya. Sasuke mengatakan, aku melihat tanganmu, diam saja, Jiji. Jiji mengatakan, kenapa kau sombong sekali? Sasuke kemudian melihat ke arah samping kanan dan mengatakan, danau itu. Jiji mengatakan, oh itu. Airnya jernih, tapi tak ada ikannya. Hampir tak ada yang tahu kalau ada danau di sana. Sebuah meteor jatuh dan membuat cekungan itu, tapi dulu sekali. Lalu hujan mengisinya dengan air, dan jadilah danau. Di waktu seperti ini, warnanya jadi agak kemerahan begitu. Tapi di saat siang akan jadi warna biru paling cantik yang kau lihat. Hampir seperti sepotong langit yang jatuh ke bumi. Sasuke pun memperhatikan danau itu. Sasuke lalu terkejut. Dia mengatakan dalam hati, langit bumi. Sasuke akan pergi dan mengatakan kepada Jiji, aku sakit perut. Aku mau pergi duluan. Tolong selesaikan ini menggantikanku, oke? Jiji mengatakan, apa? Ayolah, mau kemana lagi kau sekarang Sasuke? Sasuke mengatakan akan kugantikan dengan giliran dapur selanjutnya. Sasuke pun meninggalkan Jiji. Saat menuruni tangga, Sasuke bertemu dengan Sakura. Sakura mengatakan, pas sekali Sasuke. Dengar, aku memecahkan teka-teki peta surga. Kesini, apa kau ingat bagaimana Rikudo Senin memisahkan partikel ultra menjadi dua grup? Bagaimana dia menyembunyikan satu grup dalam bintang yang tak pernah berpindah dan satu lagi di langit yang jatuh ke bumi? Sasuke mengatakan iya, dan siapapun yang ingin tahu lokasinya harus mengungkapnya dalam peta surga. Sakura mengatakan Rikudo Senin adalah bapak cakra itu. Jadi, kita bisa menduga dia memakai ninjutsu untuk menyembunyikan partikel ultra itu, yang artinya segel yang diperlukan untuk melepas ninjutsu itu tersembunyi dalam kode di peta surga. Sakura pun memperlihatkan catatan kepada Sasuke. Sasuke mengatakan, aku paham. 12 rasi bintang untuk 12 segel, tapi hanya ini saja tak menunjukkan kegunaan dari segelnya. Sakura mengatakan itulah gunanya petunjuk selanjutnya, Starlight. Tulisan selanjutnya mengatakan mengungkapnya dalam peta surga. Bukankah menurutmu kalimat itu agak aneh? Aku rasa peta surga di dalam tulisan itu sebenarnya menunjuk pada game Starlight sendiri. Sasuke mengatakan kau benar, semuanya jadi terhubung. Sakura mengatakan, dan kalau aku benar soal itu, maka kombinasi terkuat Star menunjuk pada bintang yang tak pernah berpindah. Sedangkan kombinasi terkuat kedua ada hubungannya dengan langit yang jatuh ke bumi. Sasuke mengatakan begitu ya. Jadi kalau kita gabungkan masing-masing ke 6 segel dari tiap kombinasi kartu ultra partikel akan jadi milik kita. Sakura mengatakan pertanyaannya di mana kita harus memakai segel itu. Sasuke mengatakan aku mungkin tahu di mana kita bisa menemukan langit yang jatuh ke bumi. Sakura terkejut dan mengatakan, Sasuke, apa katamu tadi? Sasuke mengatakan, malam ini aku akan menemuimu setelah lampu dimatikan. Sasuke ke ruang perawatan dan mengajak Sakura untuk pergi ke suatu tempat. Tempat yang dimaksud adalah danau yang pernah dibicarakan Sasuke bersama Jiji. Sakura terkesima melihat danau itu yang terlihat sangat cantik. Danau itu sangat cocok dengan langit yang jatuh ke bumi. Sambil melihat danau tersebut, Sasuke berharap jika Sarada dapat melihatnya. Sakura berkata bahwa Sarada belakangan ini sangat tertarik dengan angkasa. Sakura yakin Sarada akan suka. Sasuke mengatakan kepada Sakura, Sakura, apa kau ingin cincin dariku? Maksudku yang asli, bukan yang terbuat dari cakra. Sakura mengatakan, ada saat dimana aku menginginkannya, tapi Sasuke mengatakan, terkadang hal itu menghampiriku. Saat aku pulang dari misi panjang dan sadar Sarada sudah tumbuh begitu besar, atau melihatmu mengganti gaya rambutmu. Sakura mengatakan, aku tahu maksudmu. Aku merasakannya juga. Contohnya, aku melihat kau dapat kerutan yang sebelumnya tidak ada. Sasuke mengatakan, sungguh? Sakura lanjut mengatakan, cuma sedikit saat kau senyum. Jangan cemas. Menurutku, itu membuat wajahmu jadi kasar tapi tampan. Sasuke mengatakan, ya menurutku kau tak pernah berubah Sakura. Tapi kau tahu, kau juga boleh punya kerutan. Sakura mengatakan, kau itu kenapa? Apa ada seseorang yang bilang sesuatu hingga kau jadi begini? Sasuke mengatakan, tidak, aku cuma ingin bicara saja. Sakura mengatakan, Sasuke, aku mengenalmu dari luar dan dalam. Kau tak perlu cemas akan apapun.
Sasuke dan Sakura pun bergandengan tangan. Setelah itu Sakura mengajak Sasuke untuk mengambil partikel ultra dan kembali ke desa. Sakura memperlihatkan kartu yang bergambar kadal di atas batu. Itu adalah bagian belakang kartunya. Sasuke agak heran. Sakura menanyakan kenapa. Sasuke mengatakan, maksudku bagian belakang kartu permainan itu. Di peta surga tak ada rasi bintang yang memperlihatkan kadal. Sakura mengatakan itu bukan kadal dan juga bukan batu biasa. Sasuke terkejut dan mengatakan ini dinosaurus dan meteor. Sakura mengatakan dahulu kala daerah ini penuh dengan dinosaurus raksasa. Tampaknya mereka punah saat sebuah meteor jatuh ke bumi. Sasuke mengerti sesuatu mengenai buku yang pernah diperlihatkan Pensila. Buku Pensila menyebutkan penemuan kerangka fosil. Sasuke mulai berpikir mengenai fosil dan ruangan bawah tanah Zanzul yang berisi banyak sekali ayam. Sakura mulai menggunakan segel tangan. Sasuke berpikir tentang para napi yang bekerja itu. Apakah mereka sebenarnya disuruh untuk menggali fosil dinosaurus, tapi Sasuke belum tahu untuk apa. Sasuke mengingat kembali ayam-ayam milik Zanzul dan mengerti sesuatu. Sasuke mengatakan kepada Sakura kalau dirinya tahu apa yang dilakukan Zanzul. Sakura pun selesai menggunakan segel tangan dan muncul gelombang di danau tersebut. Sasuke bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi. Cahaya pun muncul dari danau menuju ke atas langit. Sakura mengatakan bahwa partikel ultra pasti ada di dalam sana. Sakura mendekati cahaya itu dan memasukkan tangannya ke dalam cahaya itu. Cahaya itu pun menghilang dan Sakura mendapatkan partikel ultra. Partikel ultra itu tersegel. Sakura merasakan cakra yang sangat besar walau hanya memegang segelnya. Sasuke mengajak Sakura untuk kembali ke observatorium. Sakura mengatakan, untuk apa? Kita sudah dapat yang kita cari. Sasuke mengatakan, benar. Tetapi aku akhirnya tahu apa rencana Zanzul. Saat Sasuke bicara, tiba-tiba terjadi ledakan. Sasuke dan Sakura terkejut. Di ledakan itu muncullah segerombolan dinosaurus berjenis Theosaurus yang terbang ke langit. Sasuke mengatakan Zanzul sudah berhasil membangkitkan dinosaurus kuno dengan Edo Tensei.